Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Waalaikumsalam. welcome. Halo. Wah, halo. Senang banget nih akhirnya kita talk show bisa punya kesempatan lagi buat ngadain talk show yang kedua ini dengan tema Campus Life Decide Your Choice. Sebelum itu aku mau kenalin diri dulu nih, nama aku Indah Dharma Yuvita. Bisa dipanggil Indah, bisa dipanggil Yuvita, terserah narasumber. Tapi biasanya teman-teman manggilnya Indah. Terus di sini ada teman aku juga namanya Zulkarnain, dipanggil Jul. Nggak tahu kenapa dipanggil Jul, padahal namanya Zul. Terus ada lagi namanya Martinus. Terus ada Ageng, ada Fatih, sama ada Windy. Tapi Windy lagi ada problem sedikit masalah sama listrik. Jadi dia nggak bisa join dulu untuk hari ini. Seneng banget nih akhirnya bisa join karena perdana waktu kemarin aku nggak bisa ikut karena ada acara. Jadi kita perkenalan dulu nih, apa kabar kakak-kakak narasumber? Ada Kak Najla, ada Kak Fadila. Apa Hari ini kabar? narasumber kita cantik-cantik banget ya guys. Iya, Asli nggak bohong. cantik, muda, Bener asli. lagi. Cantik, muda, prestasi banyak, akademik jalan. Wah, lengkap banget sih ini mah. Udah pasti calon idaman. Pipi Paket pipi komplit, calon mantu. paket komplit ya Jus. Iya, paket komplit ini mah. Ayo, mungkin bisa Oke, dari Kak Dila dulu Kak mungkin. Fadila dulu, perkenalan dulu Kak. Iya, Kak. Halo semuanya, bisa panggil kakak Kadila aja, santai, kakak alumni juga di Fakultas Hukum Unsri. Kakak masuk Fakultas Hukum Unsri itu 2013, lulus di tahun 2017 awal. Itu juga, apalagi nih? Yang S2 itu Kak. Aktif di waktu kuliah aktif di LPM, pimpinan LPM Media Sriwijaya. Kemudian juga aktif mengikuti lomba, nulis sana sini. Kemudian sampai akhirnya dapat beasiswa di Kemenpora, Universitas Pajajaran. Nanti kita cerita-cerita ya, sharing bareng-bareng. Oke Kak. Selanjutnya ke pemateri kita yang kedua nih yang nggak kalah cantiknya dengan Kak Dila gitu. Kak Najla. Halo Apa kabar semuanya. Kak? Halo Kak Dila. Kenalin semuanya, nama aku Najla Hoirunisa. Aku sekarang lagi aktif berkuliah di LSPR Communication and Business Institute Jakarta. Sekarang lagi sibuknya di matkul-matkul aja sih dan organisasi. Terus aku sekarang batch 23, aku angkatan 2023. Jadi sekarang masih sibuknya di perkuliahan aja sih so far. Oh iya, untuk Kak Najla ini asalnya dari mana ya Kak, kira-kira Kak? Aku dari Tangerang. Aku rumahnya di Tangerang. Oke, kalau Kak Dila dari mana nih Kak asalnya Kak? Dari Palembang. Nama papa sih Palembang. Kira-kira dari kakak-kakak ini lagi sibuk ngapain sih Kak? Atau lagi ada proyek yang lagi dikerjain atau enggak gitu Kak? Atau lagi sibuk ngurusi sesuatu gitu Kak? Dari Kak Najla boleh? Untuk saat ini aku lagi sibuk ngerjain beberapa proyek dari matkul yang lagi aku jalanin sekarang. Lagi ada proyek PR karena aku di jurusan Public Relations. Jadi banyak banget proyek-proyek yang mengharuskan kita menjadi Public Relation Consultant, di mana tuh kita harus berjalan sebagai PR consultant untuk membantu klien mengkampanyekan objektifnya mereka. Gitu. Sama sibuk organisasi, sekarang aku lagi jadi anggota Student League dari LSPR 2020-2021, jadi aku jadi sekretarisnya LSPR Band, dikasih kepercayaan untuk menjadi sekretarisnya LSPR Band. Gitu. Wah keren banget nih Kak. Kalau boleh tahu kan mungkin masih banyak Kak yang belum tahu LSPR itu apa dan itu kerjanya, kuliahnya ngapain sih, terus progresnya itu apa gitu Kak. Kira-kira LSPR itu apa ya Kak?
Iya, jadi mungkin banyak yang belum tahu juga nih kalau misalkan LSPR itu sebenarnya kampus Fakultas Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi yang memang fokusnya hanya untuk komunikasi aja sebenarnya. Nah, LSPR ini didirikan tahun 1992, di mana itu udah lama banget, beberapa tahun lalu, dan didirikan oleh founder dan CEO-nya itu perempuan, jadi Bu Prita Kemalgani yang mendirikannya. Dan di sini dia objektifnya tuh benar-benar pengen membangun fakultas komunikasi terbaik di Indonesia, dan they did it. Dia merupakan dia mendapatkan penghargaan dari BNAPT, di mana dia menjadi fakultas ilmu komunikasi terbaik di Indonesia so far sejauh ini gitu. Nah, lalu LSPR ini ada apa aja sih jurusannya? Ternyata LSPR ini ada 8 jurusan untuk komunikasinya. Dia ada mass communication, ada marketing communication, ada digital communication, performing arts communication, ada hospitality, ada public relations, dan segala macamnya. Nah, LSPR ini udah berakreditasi A, dan dia ada 3 cabang. Ada LSPR Jakarta, LSPR Bali, dan satu lagi di mana ya? Surabaya kalau nggak salah. Gitu. Jadi kurikulumnya juga pakai kurikulum internasional, dan karena emang dia berbasis London kan, pembayarannya pun juga bisa pakai pound sterling gitu, setengahnya tuh pakai pound sterling. Jadi gitu sih yang mau aku tekanin. LSPR tuh sebenarnya fakultas komunikasi yang memang mendorong anak-anak muda sekarang tuh yang pengen berkomunikasi, misalkan dia tuh sangat mendukung kayak akademik maupun non akademiknya itu dukung banget gitu kalau di LSPR gitu. Oh, berarti seru juga ya Kak kuliah di LSPR tuh kayak lebih menarik gitu, menantang juga karena kan di situ kan kuliah kampus internasional mungkin ya kayak yang berdomisili di Indonesia gitu. Dengar-dengar kemarin kan Najla ini habis menerima penghargaan guys sebagai ini yang terbaik gitu, drama musikal ya Kak Najla ya. Iya, jadi kalau di LSPR itu di semester 1 itu kita udah harus bikin project di dalam matkul Performing Arts Communication. Jadi di situ di 1 semester itu kita diharuskan untuk membuat 1 pertunjukan teater, annual teater. Jadi emang setiap tahun LSPR selalu ngadain teater untuk anak-anak semester 1-nya. Jadi dia mengharuskan kita membuat suatu pertunjukan yang apa nih yang bisa kamu kasih ke audiens kalian gitu. Nah, di situ kelasku itu per kelas proyeknya. Jadi kelasku itu mengusung tema yang Indonesian culture gitu. Jadi kayak bukan yang kalau orang-orang tuh bikinnya benar-benar kayak yang internasional, ceritanya internasional segala macam, tapi di sini kelasku mengangkat dramanya itu Lutung Kasarung. Jadi di mana dia benar-benar Indonesian banget. Nah, di dalam project ini tuh kita langsung ditenggelamin. Kalau dalam bahasanya tuh kayak orang tuh baru berenang kalau kita langsung tenggelam. Karena semester 1 kita benar-benar udah harus merancang dan muter otak gimana caranya kita bisa bikin teater sebesar ini dengan anak-anak yang baru masuk kuliah, baru lulus SMA, dan bikin narasinya sendiri, bikin naskahnya, terus juga ngatur vendor, segala macam. Nah, itu tuh benar-benar semuanya satu tim harus dengan kerjasama yang bagus, gitu. Nah, di situ alhamdulillahnya pas awarding, setelah pementasan teater itu ada awarding, dan kita Teater Lutung Kasarung itu mendapatkan 4 nominasi. Alhamdulillah 4 nominasinya itu ada Best Female Leads, di mana aku menjadi main actress-nya dalam Lutung Kasarung itu. Aku jadi masuk dalam nominasi Best Female Leads. Terus juga ada Best Male Lead, sama Best Director, sama ada juga Best Makeup and Costume. Jadi kita alhamdulillah masuk nominasi itu dan menang di Best Makeup and Costume, dan di mana aku sebagai main cast dalam teater itu merasa kayak bersyukur banget, beruntung banget, karena nggak mudah memang untuk mencari vendor yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau gitu.
Contohnya aja aku di situ cerita sedikit ya. Nih aku jadi pas teater itu aku tuh memerankan Purbasari. Di mana Purbasari itu tuh nggak pakai jilbab. Jadi perannya benar-benar pakai kemben, nggak pakai jilbab. Nah di situ kelasku dan tim produksi kita semuanya tuh harus benar-benar muter otak gimana caranya biar Najla ini tetap jadi Purbasari karena memang aku dipilih oleh dosenku untuk memerankan Purbasari itu. Makanya kita cari vendor yang benar-benar pas, lalu ya udah akhirnya vendornya menyarankan untuk aku pakai daleman dan pakai rambut sambung. Jadi aku pakai jadi kemarin itu aku pakai rambutku, terus aku pakai ciput ninja gitu. Terus aku pakai dua lapis konde. Jadi di dalam rambutku itu ada konde, di luarnya juga ada konde. Jadi ditempelin rambut yang panjang hampir 1 meteran lebih, dan itu berat banget. Dan aku harus stay kayak gitu dari jam 5:30 pagi sampai jam 9 malam. Dan pas dapat nominasi kayak gitu dan menang di penghargaan award-nya LSPR Nights itu dengan Best Makeup and Costume, itu jadi kayak lelahnya tuh terbayarkan banget gitu. Gitu sih. Terus ya alhamdulillahnya kelasku termasuk yang lumayan banyak dapat nominasi, walaupun tidak semuanya mendapat penghargaan dan menang, cuma untuk masuk di satu nominasi aja tuh itu udah merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat kita karena mungkin tenaganya tuh udah terbayar gitu dengan masuk nominasi tuh senang banget. Gitu. Wah, seru banget dong itu kan berarti. Nah, kalau sekarang kita ke Kadila nih gitu. Nah, Kadila lagi sibuk apa nih Kak? Atau lagi ada project atau ada project yang baru Kak selesaiin, studi atau apa gitu Kak? Kalau banget tadi Kakak sharing. Oke. Kalau tadi Kakak baru nyelesain studi Agustus kemarin di Universitas Pajajaran. Untuk proyek sekarang Kakak baru launching buku bareng teman-teman periset lainnya. Itu launching buku terkait disabilitas. Kemudian juga Kakak itu salah satu volunteer di Relawan Jari. Jari itu sebuah komunitas yayasan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi kita udah sempat sharing sedikit mengenai bahwa apa sih yang bikin kita tuh menjadi menyenangkan untuk berada di satu kampus. Kalau Najla kelihatan banget dia memang interest di situ. Dia memang suka gitu berada di jurusan yang sekarang, dia kelihatan banget oh ini passion dia banget gitu. Dari dia cerita, dia sharing juga kelihatan gitu kan. Nah, untuk teman-teman tadi kayak beberapa dari kalian yang memang belum ngerasa ini nih jurusan aku banget, tapi kalian terjebak udah di semester 3 misalnya, nanggung dan sebagainya, itu harus dicari kan kemana. Nah, kalau Kakak menemukannya di sini. Interest di hukum itu bisa menolong banyak orang melalui advokasi yang bisa dilakukan melalui tulisan, lewat launching buku tadi, lewat gerakan sebuah yayasan, di Yayasan Sabda, gitu. Judul bukunya apa nih Kak, kalau boleh tahu? Kalau misalnya tulisan Kakak itu terkait perlindungan hukum anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Tapi kalau misalnya judul bukunya itu menguak penyandang disabilitas, perempuan penyandang disabilitas, gitu. Nah, itu kemarin studinya Kakak S berapa tuh Kak? Dengar-dengar sih kayak S2 dan lulusan tercepat sih dengar-dengar Kak, tapi kita kan pengen mengklarifikasi langsung aja. Iya, jadi Kakak di Fakultas Hukum Unsri itu angkatan pertama Kakak sendirian di Fakultas Hukum Indralaya yang dapat lulusan tercepat dari sejak berdirinya Fakultas Hukum Unsri. Keren banget. Berapa lama tuh Kak? Kira-kira kumlot kayaknya nih. Keren banget. 3,5 tahun, tapi itu Tapi itu kalau misalnya ngikut, kan kalau misalnya ngisi KRS, kalian ngisi KRS pasti ikut senior ya. Iya, enggak sih Kak. Kalau kayak kami nih ngikut doi Kak, bukan ngikut kaki. Gimana video ceweknya? Kalau Kakak ngikut buku pedoman, jadi buku pedoman itu benar-benar jadi acuan, dibaca. Akhir-akhirnya kalau misalnya aku ambil ini di semester ini, kan itu ada syarat, misalnya kita ambil mata kuliah, jadi bahas mata kuliah, nggak apa-apa nih.
Nggak apa-apa kan? Apa Kak? Nggak apa Kak? Misalnya kita ambil mata kuliah PIH, semester depannya baru kita bisa ngambil PHI, betul? Betul. Nah, banyak mata kuliah yang kayak gitu. Jadi ada mata kuliah syarat yang nggak bisa kalian ambil kalau kalian nggak bisa memenuhi mata kuliah sebelumnya. Nah, itu kakak pelajarin waktu itu. Jadi runtun, nggak ikut kakak tingkat. Jadi kakak tingkat sama teman mau ambil apa ya, nggak ngikut itu sih. Pokoknya kuliah sendiri juga nggak masalah. Misalnya adik tingkat sendiri nggak masalah, kakak tingkat sendiri nggak masalah. Yang penting ikut buku pedoman. Jadi pedoman itu benar-benar dibaca sama aku. Jadi makanya kenapa bisa lulusan tercepat, walaupun waktu saat itu jadi pimpinan umum LPM iya, jadi pernah jadi ketua departemen di PMFH iya, terus juga aktif lomba-lomba menulis iya. Jadi walaupun dengan banyak kegiatan itu, selama itu semua dipelajari dan kita tahu runutnya gimana, itu bisa. Jadi dari sekarang sih, kalau kalian di semester awal ini pengennya lulus gimana, apalagi kalian dibatasin cuma berapa tahun ya kalian sekarang ya? 5 Kak? Dibatasin cuma 5 tahun gitu. Dan temukan apa sih passionnya gitu. Kayak Najla tadi, dia e-work sana sini untuk ikut, padahal itu tugas kuliah yang mana itu wajib ya, tapi dia e-work dengan begitu strongnya untuk gimana caranya dia menampilkan yang terbaik gitu. Itu keren banget sih, keren. Mungkin kalaupun aku di posisi itu Aku juga sama mungkin nggak akan se-effort itu kan. Itu sebuah apa ya, itu harus memang wajar, itu sebuah yang harus diapresiasi. Iya sih Kak. Nah kan kita udah lihat sendiri gitu kan nih kakak-kakak berdua ini sibuk banget gitu. Nah gimana sih cara ngebagi waktu dengan pacarnya masing-masing gitu kan untuk dari kesibukan itu gitu. Oh ya sebelum itu mungkin kalau boleh tahu apa Kak Dila udah punya pasangan apa belum gitu? Jangan modus ya, Bul. Kita modus. Ini kan biar nanti kan netizen tuh nggak bertanya-tanya gitu. Apalagi kan dua-dua narsum kita kan cantik-cantik banget. Jul, ini netizen atau lu yang nanya, Jul? Lebih tepatnya sih. Kau pertanyaannya berat banget ya, Jul. Ya, kan biar ini aja, Pak. Nah, gimana Kak? Udah ada belum Kak kira-kira? Siapkan suasana. Aman belum? Lah, gue semangat, Jul. Calon udah ada. Bukan semangat. Berarti kan ya udah kita loncat lagi ke Najla gitu. Nah, itu udah punya apa belum nih kira-kira? Alhamdulillah punya. Ih, berapa lama nih kira-kira? Wah, harus dikasih tahu juga nih di sini. Aduh, ya. Ya enggak, maksudnya kan biar bisa bagi tips gitu kan. Sibuk di organisasi, sibuk kuliah, dan sibuk juga menjalin hubungan. Kira-kira gimana tuh? Sekarang 4 tahun sama pacarku, dan itu memang sulit banget bagi waktu sama pacar gitu, apalagi untuk yang sibuk banget berorganisasi. Tapi untungnya pacarku nih jurusannya arsitek kan. Nah, dia memang juga sibuk banget, sesibuk itu juga. Jadi gimana cara ngimbanginnya, kalau aku pribadi memang aku sibuk, dia pun juga melakukan hal yang memang bikin dia produktif gitu. Jadi aku nggak punya banyak waktu untuk kayak mau mempermasalahin waktu sih sebenarnya. Cuma kadang memang ada timingnya di saat kita tuh rasanya tuh kayak udah pusing mumet banget kan sama apa yang kita kerjain, kayak sibuk banget organisasi, sibuk banget perkuliahan gitu. Kadang tuh pengen diperhatiin lah, walaupun ya memang lagi sibuk banget gitu. Nah, di situ kadang aku problemnya ada banget sama pacarku, karena di saat yang sini bisa, di sananya nggak bisa, sibuk kerjain ini sampai pagi segala macam. Dan di situnya bisa, dianya bisa, akunya nggak bisa, akunya lagi sibuk segala macam ngurusin ini, proker segala macam gitu. Nah, di situ pokoknya intinya itu saling ngerti aja, kalau bukan cuma kamu doang yang harus di ngertiin, dan kehidupan dia tuh bukan tentang kamu doang. Dia mau sukses tuh buat dirinya dulu, baru buat kamu. Kalau dia sukses, dia juga bangga kok dong. Benar banget. Ditunjukin sama kamu juga bangga gitu.
Nah, kan mungkin kalau Kadila kan tadi kan nggak ada. Nah, mungkin kalau pertanyaannya kita ganti, gimana cara Kadila tuh membagi waktu dengan keluarga, Kak, gitu. Dengan dibalik kesibukan kakak, dan juga kakak kan S2 itu kan nggak mudah gitu kan. Jadi, apalagi di Bandung, jauh loh dari Palembang. Bandung-Palembang tuh jaraknya jauh banget. Nah, kira-kira gimana, Kak, cara bagi waktunya, Kak? Sebenarnya mau klarifikasi tadi bilangnya ada udah 3 tahun. Oh, dari Sorry, Kak. zaman seumuran kalian. Tapi perihal bagi waktu karena kakak ini kan LDR ya sama semua lingkungan gitu, sama pacar LDR, sama keluarga LDR, dan rasanya tuh di Bandung ini memang kakak ini di Bandung ini sendirian, jadi nggak punya keluarga, nggak ada keluarga sama sekali. Kalau dibilang nggak ada teman, waktu-waktu masuk kuliah mah nggak ada teman. Yang teman-temannya kan setelah masuk kuliah, kemudian berjejaring, ketemu sama teman-teman, baru kita punya teman kan. Nah, pada momen awal itu, waktu dapat beasiswa Kemenpora itu ditelepon sama Deputi 1, dia mau masuk kampus mana. Mau UI kah, mau Unpad kah, ditanya kayak gitu. Jadi waktu itu ditanya waktu itu kalau di Jakarta keluarga banyak, kalau misalnya mau di UI. Tapi sebuah tantangan sendiri kan kalau misalnya kita belajar di satu tempat yang memang kita nggak ada siapapun di situ, jadi benar-benar struggling. Dan kemudian juga waktu itu jurusannya kan ngambilnya HI di Unpad kan memang bagus dibanding dengan yang lain gitu. Ada proyeksi bahwa ada Bapak HI di situ, kemudian memang mata kuliahnya juga menarik. Jadi kan ada pilihan mata kuliah juga menarik. Jadi waktu itu di Bandung memang itu hal yang kalau kalian mungkin memilih tempat yang pasti ada keluarga yang bisa menyambung yang lebih merasa nyaman lah. Itu kalau misalnya kakak kemarin karena mikir Unpad ini bagus untuk jurusan yang aku inginkan, kemudian juga untuk berbaginya, kalau dengan keluarga, kakak itu selalu berkomunikasi via telepon, video call, segala macam, pasti berkomunikasi terus dan sharing. Sama pacar juga, karena memang LDR, sama juga sibuk, dia juga teknik juga. Kalau teknik itu jurusannya lebih kayak gimana ya, kayaknya sibuk banget kegiatannya. Terus juga sama-sama sibuk, sama-sama memperbaiki diri, juga nggak pernah ribut-ribut yang gimana-gimana, juga adem anyem aja kalau masalah hubungan. Tapi kalau masalah keluarga memang, kan kakak punya adiknya itu 3. Punya adik itu kayaknya gimana ya, kehilangan sedihnya di rantau itu bukan sedih nggak ketemu sama teman-teman sih, lebih sedihnya nggak ketemu adik, karena biasa di rumah tuh rame, sekarang di kosan sendirian. Itu kan itu sebuah gimana gitu perubahan yang sangat signifikan pada masanya. Tapi itu kakak kalau misalnya dibilang bagi waktu dengan keluarga, bagi waktu sama apa, gampang karena kuncinya itu komunikasi. Aku sibuk nih, aku lagi gini-gini kayak Najla tadi kan, dia komunikasi terus, intinya komunikasi itu nggak putus. Kemudian toleransinya gimana? Papa mama kan juga kerja, adik-adik juga kuliah, adik aku juga maba angkatan 2020, jadi di bawah kalian Fakultas Hukum Unsri. Itu juga sama. Jadi ada kesibukan dari adik-adik aku, dari mama papa aku, sehingga juga kalau misalnya aku video call, nggak semuanya tuh bisa ketemu. Padahal kalau di rumah kan kita bisa ngobrol malam-malam, sharing. Kalau mama papa mah, mama papa aku tuh kalau di rumah, kita tuh jam 7 kita makan bareng. Jadi kayak hangatnya tuh berasa banget. Nah kalau di sini kan nggak bisa tuh mau makan bareng kayak gimana untuk mempersatukan keluarga. Jadi tetap komunikasi terus juga toleransi. Misalnya aku lagi bisa nih nelfon rumah, tapi mama papa nggak bisa, adik-adik nggak bisa. Misalnya mama papa nggak bisa, adik yang bisa, ya nggak apa-apa, itu bentuk toleransi. Begitu juga mama atau adik-adik kalau misalnya mereka mau menghubungi Dila tapi Dilanya nggak bisa, itu juga mereka toleransi karena kita semua tuh punya aktivitas masing-masing dan itu pengembangan diri masing-masing gitu. Komunikasi dan toleransi itu kuncinya. No guys, berarti buat kalian semua tuh biar nggak putus gitu kan, apalagi kan kita ngerantau semua nih,
Iya benar. Sering-sering lah komunikasi dengan orang Komunikasi tua. yang penting. Paling penting. Iya, Tapi benar. sebelum ini gue ada pantun nih buat Najla dan Kadila nih. Waduh. Waduh, gimana tuh? Tutup kuping, Kak. Tutup kupingnya, Kak. Ada pantun nih Kak. Kena Rumah gombalan. jomblo ada di Jogja. Cakep. Kalau udah jomblo kabarin aja. Iya kan? Bener kan? Enggak, ini Keluar dan keluar kencang. ini kayaknya Iya kan? itu pantunnya ada terkhusus kayaknya. Enggak sih? Terputus. Ini kayak terkhusus gitu ditujukan kepada siapa atau kepada kedua-duanya? Aduh, kalau dilihat sih dari kedua-duanya kayaknya lagi seneng banget ini guys. Untuk materi kita nih kayak seneng banget gitu. Dari tadi pengen ketawa tapi ditahan. Seneng dong lagi jadi diundang untuk menjadi sharing kepada teman-teman kan seru. Jadi kita Iya. punya banyak topik untuk dibahas masing-masing. Jadi seru bertukar pikiran. Iya, benar. Mantap, Nah, mantap. ini aku langsung masuk ke pertanyaannya, bisa nggak nih? Aku mau nanya nih, pertama ke Kak Gila dulu ya, baru ke Kak Najlanya. Kalau kita mengingat-ingat kembali kan, ini kan khusus Kak Dila nih, kan udah lama nih, udah ngejalanin masa mabanya dulu. Nah, sekalian mengingat flashback masa mabanya dulu, tentu kan pada saat kita maba kan nih, ada hasrat menggebu-gebu antara ingin ikut organisasi ataupun menjadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, aku sini ingin mengulas mengenai hasrat menggebu-gebu dalam kegiatan organisasi. Pernah nggak sih Kak, baik Kak Dila maupun Kak Najla, pada saat SMA nih sebelum mau tamat, nih aku nanti organisasi waktu kuliah mau jadi pecinta alam, atau enggak mau jadi anak basket, atau mau jadi organisasi ilmiah gitu kan. Nah, tapi pada saat waktu kuliah, kita itu beda jalur, organisasi kita itu lain dari harapan kita pada SMA. Nah, jadi gimana dong Kakak menanggapi itu? Apakah Kakak terpaksa ngikuti organisasinya itu, atau bagaimana enggak? Mungkin dari Kak Dilanya dulu, Kak. Jadi kalau misalnya dari SMA itu, aku udah ngikutin organisasi yang memang aku hobi, jadi passion di situ. Ketika kita mengerjakan sesuatu itu hobi, itu jadi hal yang menyenangkan, jadinya nggak akan beban dan merasa terpaksa. Gitu. Nah, Setuju sih. hasrat yang bergebu-gebu tadi ada pasti di masa kuliah, apalagi mahasiswa baru melihat senior juga banyak yang menghasut ikut sana sini. Kemudian juga dari waktu PK2 itu juga udah dijelasin berbagai macam organisasi, baik organisasi ekstra maupun intra, baik organisasi universitas maupun fakultas. Jadi semua itu tuh pasti mereka menunjukkan sisi terbaik, dan itu juga menggoyahkan hati kan buat para mahasiswa baru yang baru join kampus kemudian bingung masuk organisasi mana. Tapi kalau kakak nggak ada keraguan untuk ikut organisasi karena organisasi yang kakak ikuti itu berdasarkan hati. Jadi passion. Jadi benar-benar ikut sesuatu yang memang mau difokuskan. Jadi kalau misalnya kakak dulu ikut LPM karena memang kakak hobi nulis. Jadi di SMA kakak memang pimpinan redaksi dan kakak memang passionnya di sana, maunya nulis gitu. Dan nggak bisa diganggu gugat, itu mah udah dari sini. Jadi yang paling benar itu ikut organisasi bukan karena terpaksa, karena terpaksa itu kan jadi beban dan tidak menyenangkan. Ketika organisasi itu jadi beban, tidak menyenangkan, itu bukan sesuatu yang bisa digerakkan lagi. Itu harus menjadi kesenangan pribadi kalau menurutku. Selain untuk pengembangan diri, terus juga pengembangan fakultas universitas, kita juga harus merasakan di situ. Nah, kakak juga waktu maba ikut banyak organisasi karena memang kakak punya banyak hobi. Jadi kakak hobi nulis, hobi musik juga, hobi advokasi juga. Waktu itu kakak ikut BEM, ikut LPM, ikut komunitas Harmoni Unsri, itu komunitas musiknya di sana. Tapi kita compare lagi, karena nggak bisa tuh fokus di banyak tempat. Kita harus fokus menambah bidang keilmuan tuh, walaupun kita hobi banyak hal, tapi kan kita nggak bisa jadi ahli di banyak tempat gitu. Kalau ahli mah, kalau misalnya kita ahli satu, misalnya ahli hukum waris, ya ahli hukum waris aja. Kita nggak bisa jadi ahli hukum yang lain-lain. Bukan nggak bisa sih, maksudnya itu akan menjadi sesuatu yang sulit. Jadi kalau misalnya mau fokus di satu hal, mau ahli satu hal, ketika ada
ada misalnya kakak nih sekarang kan aktif di gerakan perempuan. Jadi kalau misalnya ada masalah keperempuanan, oh bisa cari siapa nih? Cari Dila gitu. Gitu juga kalian, misalnya Fatih nih ahli di bidang apa nantinya. Suatu saat orang akan mencari Fatih, dan itu juga ke depannya ketika ada pekerjaan, mau ada kegiatan juga Fatih akan dicari terus gitu. Kalian juga akan dicari terus. Jadi memang kegiatan organisasi, walaupun kita punya hasrat yang menggebu-gebu, hasrat itu harus dipedam. Karena juga kita nggak bisa ikut organisasi 5, misalnya mau fokus semua, mau jadi pejabatnya sama nggak mungkin. Kalian harus fokus di satu titik dan jadi ahli di satu titik. Gitu. Aku mau nambahin sedikit ini dari pernyataannya Kak Dila. Aku setuju banget dengan katanya Kak Dila, mungkin harus konsisten gitu dengan apa yang kalian jalani. Kayak aku juga mau sharing sedikit. Awalnya itu pas maba kemarin semester 1, semester 2 itu aku sempat too excited gitu untuk masuk klub dan organisasi di LSPR. Jadi aku semuanya aku daftar, jadi kayak udahlah daftar dulu aja, yang penting nanti keterima atau enggaknya ya udah itu nanti urusan belakangan. Nah salahnya di situ, aku nggak mantepin dulu, tapi aku ngikut aja sama orang, dan karena yang aku dengar klub ini bagus, organisasi ini bagus menurut orang, jadi aku ya udah masuk aja deh gitu. Salahnya di situ. Yang pertama, aku keterima di semua yang aku daftar. Aku keterima LSPR TV, aku keterima LSPR Choir, aku keterima LSPR Band. Gimana caranya? Pusing. Jujur pusing banget. Pusing banget karena di saat yang bersamaan, ketiga klub itu, semua klub itu menjalankan programnya itu bersamaan, di mana aku ini anaknya super duper nggak mau terpegang oleh suatu komitmen yang gimana ya, kayak disuruh orang tuh nggak mau disuruh lah gitu, kayak susah gitu. Nah terus kayak aku pusing sendiri gimana cara ngatur waktunya, gimana caranya aku bagi waktu, aku mau ke LSPR TV apa mau kemana gitu. Pada saat itu aku benar-benar cuma pikir pendek doang, sumbu pendek doang, bener-bener ya udahlah yang penting ikutin kata orang gitu ya. Katanya LSPR TV bagus, ya udah aku masuk. Katanya LSPR, nah gitu. Nah ternyata aku nyadar, oh passion gue bukan di sini nih, gitu. Passion aku bukan di sini. Dan ternyata tuh aku mengetahui bahwa passionku itu di arts. Jadi dari ke semua klub itu jadinya aku cuma nyortir, jadi cuma satu, aku cuma masuk LSPR Band doang. Karena menurutku pokoknya jiwaku tuh di LSPR Band banget. Kayak aku suka musik, aku suka nyanyi, aku suka pokoknya aku sukanya arts kayak nyanyi gitu. Nah terus gimana caranya biar ya kita tuh stick into LSPR Band gitu. Nah kalau aku sendiri karena aku udah mengecewakan si LSPR TV dan LSPR Choir, jadinya aku bener-bener konsisten, harusnya gini, pemikirannya harus gini. Masa sih gue udah keterima nih di LSPR TV dan LSPR Choir, gue menyanyikan mereka loh, sedangkan masih banyak orang yang pengen loh masuk situ. Gimana caranya gue bisa menunjukkan kalau gue ngambil satu klub aja tuh gue udah berkualitas gitu. Nah dengan cara itu tadi harus gimana ya, konsisten ngejalanin dengan happy. Kenapa aku tinggalin LSPR TV sama LSPR Choir? Balik lagi aku nggak passion di situ, dan aku nggak mau ambil resiko kalau aku ngejalaninnya setengah-setengah. Makanya aku cuma pilih satu yang benar-benar aku tuh udah deh gue pilih ini, dan gue benar-benar yakin gue bisa ngejalanin ini sampai tuntas gitu. Nah akhirnya kepilihlah jadiin anggota dari Student League, Kabinet Student League LSPR 2020-2021, dijadiin juga sekretarisnya LSPR Band, dan bikin aku tuh memacu kayak jiwaku untuk ya gue emang harus stick sih sama LSPR Band, gue harus konsisten sih sampai habis, kalau enggak ya gimana, ini pilihanku loh, ini pilihanku untuk memilih LSPR Band sebagai klub satu-satunya, dan memilih LSPR Band daripada yang lain, klub-klub bagus lainnya. Dibilang LSPR Band bagus atau enggaknya, lebih bagusan LSPR TV sama LSPR Choir, tapi aku memilih LSPR Band ya karena passionku, nggak peduli deh kata orang apa, yang penting intinya satu, benar kata Kadila, passion, dan harus konsisten ngejalaninnya. Itu sih kalau untuk hasrat yang menggebu-gebu, jangan terlalu jangan terlalu gegabah memilih, apalagi karena
dengar orang-orang gitu. Intinya tentuin dulu kamu itu passionnya di mana. Kalau misalkan kamu udah nentuin passion, itu lebih gampang sih untuk kamu ngejalanin sesuatu tuh dengan happy. Bener banget sih. Intinya kita tuh jangan menggebu-gebu dan jangan sampai salah ambil langkah lah. Karena Iya, betul. takutnya nanti di pertengahan jalan kita nih nggak sesuai dengan passion kita, akhirnya kita berhenti gitu. Kan jadi sia-sia aja gitu kan semua guys. Betul, Jul. Mungkin Jadi ini ya, intinya kepada adik-adik maba nih khususnya nih. Kami ini selaku, anggap saja kakak-kakakmu mengatakan kepada kalian adik-adik maba, dalam organisasi itu yang paling penting itu apa sih passion dari diri kamu sendiri. Jangan ngikut teman doang, jangan cuman harapan-harapan, ya aku dapat organisasi ini bisa dicantumin di CV. Ya, kalau menurut aku sih selaku pribadi, itu nggak ada guna kalau cuma ngarapin di CV doang. Ya tentunya kamu harus ngerasain apa yang diberikan oleh organisasi itu kepadamu dan juga apa yang dapat kamu berikan kepada organisasi itu. Jadi selaras, jadi kamu merasa kayak ya itu menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi kamu di tengah-tengah kepenatan kuliah, bukan menjadi sebuah beban. Oke, di sini kan udah dijelasin tadi tentang Kak Dila yang lulusan tercepat gitu. Nah, di sini ada yang nitip pertanyaan nih, Kak. Pas banget buat Kak Najla sama Kak Dila tentang lulusan tercepat ini. Yang pertama itu, kan Kak Dila nih lulusan tercepat. Ada yang nanya tips and triknya gitu, caranya biar jadi lulusan tercepat tuh apa? Soalnya banyak yang kayak curhat gitu, udah capek kuliah, pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet-cepet kerja, bahkan ada yang pengen cepet-cepet nikah gitu kan. Nah, terus buat Kak Najla, kalau di LSPR itu ada nggak sih sistem kayak lulusan tercepat juga, atau kan dia kan pakai kurikulum London ya kalau nggak salah ya, kurikulum di London, dan itu ada juga nggak sih kayak lulusan tercepat dan yang sama kayak di negeri gitu, sama nggak sih? Oke, dari Kadila dulu ya, boleh. Soalnya kan rata-rata nih ya, perempuan kan kalau udah capek, udah capek kuliah pengen nikah aja gitu Iya, kan. Kak, bener banget. Bener banget tuh, kayak udah udah capek kuliah pengen nikah, padahal nikah juga capek kan kita. Ngurus anak, Apalagi ngurus dapat lain-lain. instruksi tugas terus. Nah, coba menurut Kadila gimana, Kak? Ya, tanggapannya gitu kan, yang kayak gitu prinsipnya. Oke, kalau misalnya terkait lulusan tercepat, tadi kakak udah singgung sedikit ya. Sudah singgung sedikit bahwa kakak itu nggak pernah ikut teman. Maksudnya nggak ikut teman-teman masalah mata kuliah, mau ngambil mata kuliah mau ambil sendiri gitu. Nggak ikut teman mau ikut apa, senior nyaranin apa ya, sarannya ditampung, tapi dikaji lagi apakah memang benar itu memang tepat untuk diambil, karena bisa jadi walaupun dia senior kita kan bisa jadi ada kesalahan-kesalahan juga kan, jadi kita kan nggak bisa menerima informasi secara mentah kemudian langsung diikutin. Jadi yang kakak pelajari ialah yang pertama, kakak mempelajari kurikulum Fakultas Hukum Unsri, karena kakak waktu itu alumni Fakultas Unsri, yang lulusan tercepatnya di Fakultas Hukum Unsri. Jadi kakak pelajari dulu kurikulumnya, kakak baca buku pedomannya, yang pedoman mata kuliahnya, yang mana agar ketika kakak mau ambil mata kuliah tertentu, syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi di buku pedoman itu kakak baca. Nah, setelah kakak baca, kalau semester 1 kan wajib. Semester 2 itu kalau misalnya masih 24 SKS, masih bisa ngikut kakak tingkat. Tapi di semester 3 itu kakak udah berbeda sama teman-teman yang lain, udah nggak ikut sekelas sama teman-teman yang lain, karena kakak pikir efisiensi kurikulumnya kalau misalnya kakak ngambil mata kuliah lain, kakak bisa lebih cepat mengambil PLKH di semester 6, yang mana syarat PLKH itu banyak. Dan juga sambil organisasi, kakak kan pimpinan umum LPM, kemudian juga di BEM FH kakak juga pernah menjabat jadi ketua departemen Medinfo semuanya. Pokoknya di company Unsri itu Harmoni Unsri juga kakak divisi musik, gitar, itu kakak sekretaris. Jadi dengan segala macam organisasi itu kakak tetap punya prioritas, karena kita nggak bisa ikut join organisasi kalau kita bukan mahasiswa, betul? Jadi kita punya responsibility di situ. Responsibility-nya apa? Bahwa kita mahasiswa.
mahasiswa di sini kita harus bertanggung jawab terhadap semua mata kuliah, bertanggung jawab terhadap semua pelajaran, bertanggung jawab semua tugas, bertanggung jawab juga membawa nama baik kampus, baik itu di dalam organisasi maupun individual. Karena kita menyadari tanggung jawab itu, kita juga nggak akan melepaskan yang namanya tugas, yang namanya absen, yang namanya tugas, absen, kemudian juga nama baik kampus, juga ada kewajiban-kewajiban kan yang harus kita penuhi sebagai mahasiswa. Nah, itu nggak bisa dilupain. Dalam pengerjaan skripsi, kakak itu dalam sehari itu wajib buka skripsi. Walaupun sesibuk-sibuknya, secapek-capeknya wajib buka skripsi. Paling enggak nambah 2 paragraf aja sehari. Udah cukup. Coba kalau misalnya dalam sehari selama kalian kuliah tambah 2 paragraf. 2 paragraf terus aja continue. Lama-lama beres kan skripsinya. Jadi biarkan kalian tuh berproses setiap hari. Berproses setiap hari, jangan takut untuk ngambil gerakan yang berbeda dari orang lain. Pahami kurikulum, pahami lingkungan kampus, pahami situasi organisasi kalian. Kalau memang kalian mau lulus cepat, sekaligus juga berorganisasi. Gitu. Nah, coba kalau dari Kak Najla, menurut lu gimana nih, Najla? Mungkin kalau dari aku, kalau di LSPR sih nggak ada program akselerasi untuk kayak lulus cepat gitu. Paling memang paten 4 tahun, karena di LSPR itu SKS sudah tetap ditentukan dari kampusnya. Jadi kita udah tinggal terima jadi gitu. Jadi kita 24 SKS itu udah paten banget sih, kayak udah nggak bisa ditambah-tambahin, kurang-kurangin. Jadi secepat-cepatnya lulus ya waktu memang waktunya lulus ya segitu gitu. Nah, tapi kalau untuk S2 itu di LSPR ada postgraduate program namanya PGP. Dia tuh program akselerasi S1 langsung ke S2 gitu. Jadi 5 tahun itu kita udah bisa langsung S2 dengan syarat punya nilai yang cukup ya pastinya, terus juga bisa ini sih, dengan syarat apapun bisa daftar dari mulai pas semester 3. Jadi kita untung banget 5 tahun itu kita udah merangkap gelar S2 dan wisudanya tuh bareng sama nanti anak-anak yang lulus S1. Jadi kayak seru aja gitu, experience-nya beda. Nah, itu keunggulannya. Tapi kalau misalkan kalian, mungkin aku juga masih perlu belajar sih sama Kak Dila nih, karena aku masih baru semester 3 juga kan. Jadi mungkin yang bisa aku tangkap pesannya tuh kita ini ya, harus ngejalaninnya tuh jangan setengah-setengah gitu, dan nggak boleh males-malesan, karena secepat apapun dan selama apapun kita kuliah itu kalau nggak dibarengi dengan ketekunan dari dalam diri itu nggak mungkin sejalan gitu sama apa yang kita jalani nantinya. Bisa-bisa ya kita emang lulus cepat tapi ilmunya nggak dapet. Nah, itu dia poinnya dari yang Kak Dila sampaikan tadi. Dengan kita misalkan ngerjain skripsi tiap harinya nyicil, ya kita berarti nyicil juga ilmu-ilmu yang masuk ke dalam otak kita tuh kita cicil setiap harinya 2 paragraf. Itu kan ilmu masuk-masuk, dan apa yang kita dapetin di kampus itu berkualitas gitu ilmunya, nggak cuma sekedar gue lulus cepet nih udah gitu tapi nggak tahu kejelasannya apa. Tapi lu dapet nilai dari situ, taunya gimana, lu dapet ilmunya apa aja gitu kan. Nah, mungkin itu sih yang harus ditekanin, ketekunan sih. Yang jelas jangan malas-malas kuliah, terus juga jangan telat, jangan tidur kalau kuliah. Itu sih kayak yang penting ilmunya sih keserap gitu. Oke. Nah, mungkin kalau menurut Kakak nih gitu kan, gimana sih caranya kita nih agar bisa saling membagi waktu, di mana kita aktif akademi juga, aktif organisasi juga, biar kita nih harus balance gitu, Kak. Kan yang kita tahu Kak Dilar nih banyak banget prestasi di bidang akademik maupun akademik. Apalagi Kak Najla tuh yang banyak banget juga gitu kan. Nah, biar balance tuh kita tuh gimana gitu, Kak, biar sama-sama balance. Mungkin dari Kak Dila dulu. Bila lagi Kak Dila. Kakak dulu ya? Iya, Kak. Boleh, Kak. Oke, kalau kakak itu, karena kakak selama berkuliah itu kakak belajar memahami.
memahami situasi organisasi, memahami kurikulum, memahami kapasitas diri. Nah, dari kita memahami semua itu harus dielaborasi. Oh, kapasitas aku di sini. Kemudian lingkungan kampus seperti ini, organisasiku seperti ini. Ketika aku join di organisasi ini, kapasitasku sebatas ini. Karena organisasi itu sebuah sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Dan itu pergerakannya sekumpulan orang, artinya banyak orang di situ. Enggak cuma kamu sendirian. Kapasitas kakak, misalnya kakak pinter untuk kakak udah paham bahwa kakak jagonya menulis, diskusi. Nah, kakak nggak pinter tuh di videografi kalau di LPM. Tapi karena kita di LPM itu harus punya produk videografi misalnya, yang kakak bikin ialah narasinya. Kemudian yang di sisi lain ada teman-teman yang bantu videografinya, karena organisasi itu bertim. Kakak memahami betul bahwa kebutuhan LPM itu apa, produksinya, kakak memahami betul teman-teman kakak kapasitasnya, kehebatannya di mana, terus itu dielaborasi semuanya. Jadi nggak hanya kakak kerja sendirian di organisasi, oh kakak organisasi harus memproduksi ini, kerja sendirian, nggak mungkin. Harus ada teman-teman organisasi yang saling backup. Jadi ada kerjasama. Kerjasama itu kan jadinya membuat pekerjaan lebih ringan yang nggak harus dihandle sendirian, walaupun kakak pimpinan umum pada saat itu. Jadi, dan kakak juga jadi pimpinan umum belajar untuk memahami karakter orang. Masalahnya, tiap anggota itu dia punya cara sendiri untuk bagaimana kita bisa menggerakkan orang itu untuk bisa melakukan apa tujuan yang kita harapkan gitu kan. Untuk bisa kerjasama bareng-bareng untuk menjalin tujuan organisasi. Misalnya kakak dulu punya pimret kakak itu dia suka kalau dikomunikasikan secara personal dan secara lembut. Terus apapun kerja dia diapresiasi. Sehingga dia akan terus kerjasama sama kita membentuk sebuah organisasi yang baik. Jadi manajemen di organisasi itu kompleks, enggak cuma manajemen waktu, tapi manajemen orang, manajemen kapasitas-kapasitas, mengetahui kapasitas-kapasitas orang dan kapasitas kita, apa yang bisa kita bantu untuk organisasi, dan apa yang organisasi bisa laksanakan untuk kita. Dan itu harus feedback. Ketika kita cuma capek di organisasi, kemudian nggak ada feedback apapun untuk kita, mending nggak usah. Itu yang kata Najla, yang dia organisasi kemudian akhirnya beberapa ditinggalkan, mungkin organisasi itu satu nggak passion, satu udah nggak memberikan feedback yang baik untuk Najla, jadinya harus ditinggalkan. Jadi kita harus memilih juga prioritas. Kakak sudah bilang sebelumnya bahwa kalaupun kita memang aktif organisasi, kita harus sadar bahwa kita itu punya status sebagai mahasiswa. Kakak juga jujur di waktu masa kuliah enggak 100% full kuliah masuk ke kelas, enggak kok. Logika pikirnya gimana bisa pimpinan umum LPM yang harus ada di setiap acara bisa full kuliah 100% kan? Tapi yang kakak lakukan adalah optimalisasi tugas. Kemudian juga absensi itu kan ada batas kewajaran. Ketika batas kewajaran itu sudah tidak bisa terpenuhi, kakak komunikasikan dengan dosen. Karena memang ada kebutuhan-kebutuhan kayak harus ikut PJTLN di sini, harus pergi ke sana ke sini, yang itu nggak bisa di-cut karena itu kewajiban sebagai pimpinan umum juga di organisasi. Jadi ada prioritas-prioritas, ada kewajiban-kewajiban organisasi, kewajiban sebagai mahasiswa, dan itu dipilih yang mana jadi prioritas. Ketika itu nggak bisa jadi prioritas, tapi jangan lari dari tanggung jawab. Komunikasikan sama dosen. Kalau misalnya memang absensi kurang ya, kalau misalnya dalam hal ini absensi kurang atau gimana, komunikasikan dengan dosen. Kemudian juga kalau misalnya memang tugas, kalau kakak tugas nggak pernah sih, tugas itu nomor 1. Jadi bagaimanapun kita punya tanggung jawab di situ, kita harus dikerjain. Tapi kalau absensi memang kakak nggak sepenuhnya tuh absensi yang full 100% enggak.
lebih milih kalau misalnya disuruh ada kewajiban organisasi atau kewajiban kuliah, kakak pilih kewajiban organisasi kalau masalah absensi. Karena misalnya kalau misalnya karena jelas kita juga perlu ilmu, memang betul kita perlu banget ilmu. Jadi kuliah itu ilmu. Ilmu itu bisa didapat dengan presensi. Jadi kita datang kuliah ngomong sama ketemu dosen ngasih materi, itu presensi. Kita datang kita dapat ilmu. Nah, cuman kalau kakak dulu, kalau misalnya kakak lagi available untuk kuliah di kampus Bukit, kakak kuliah di kampus Bukit. Kakak kan kampus Indralaya nih. Kakak ketinggalan nih mata kuliah di kampus Indralaya. Waktu itu ada kuliah di kampus Bukit. Kakak masuk di kampus Bukit. Kakak cari ilmunya. Ilmu yang kakak nggak ketemu waktu kakak memang harus bolos tadi. Cari ilmunya. Kalau nggak ada di kampus Bukit, kakak tanya sama teman, hari ini belajar apa sih? Materinya apa sih? Jadi jangan sampai materi itu ketinggalan. Jadi keilmuannya tetap dapat, organisasi kita jalan. Dan itu kita ketahui dengan prioritas. Nih, kalau misalnya kakak ninggalin kegiatan organisasi, belum tentu kegiatan organisasi itu ada lagi. Misalnya PJTLN, kegiatan organisasi yang tinggi. Kalau misalnya di pers itu ada tahapan-tahapan pelatihan. Pertama PJTD, kedua PJTL, terus ada PJTLN, ada PJTLI, yang internasionalnya juga. Jadi kalau misalnya itu ditinggalkan, belum tentu ada lagi ke depannya kesempatan itu. Jadi kakak tahu prioritas. Ini yang paling penting dalam manajemen waktu, manajemen kuliah, manajemen organisasi. Harus tahu prioritas tuh di mana. Jadi nggak bakal lost. Gitu. Berarti intinya harus tahu skala prioritas, terus juga kita nih nggak harus, pokoknya kita harus tahu mana organisasi yang memberikan feedback ke kita, mana yang enggak gitu kan. Dan juga ketika kita lagi misalkan nggak ngikuti kegiatan kuliah, kita bisa menanyakan materi kuliah tersebut. Jangan kita hanya diem-diem dan ya kalau bahasa kasarnya sih diem-diem dalam kebegoan gitu kan. Jangan sampai kayak gitu intinya. Ya, benar-benar. Nah, kalau Ini menurut kan Najla gimana tadi tuh? Gimana cara membagi waktu gitu dengan akademi dan organisasi biar balance? Aku setuju banget sih sama Kak Dila, karena yang pertama harus kita tentuin tuh priority dulu. Kalau kita udah tahu prioritas kita itu apa, prioritas kita itu gimana, siapa kita, prioritasnya gimana pokoknya, dalam kurung ya intinya kalau kita udah tahu prioritas tuh udah mudah sekali untuk kita menentukan mana sih sebenarnya yang paling urgent dilakuin, mana sih sebenarnya yang benar-benar memberikan feedback ke kita, mana sih benar-benar apa ya, apakah akademiskah yang harus kita prioritaskan, apa organisasi, itu sebenarnya pilihan masing-masing. Nah, tapi kalau aku pribadi kayak mungkin harus ini kali ya, di dalam organisasi itu kan kita juga membangun relasi kan. Itu juga penting dalam sebuah ya kayak kita gini sih, pokoknya kayak mahasiswa ini tuh penting banget membangun relasi. Jadi walaupun kita misalkan aku memprioritaskan diriku sebagai mahasiswa, tapi kita juga jangan sepenuh-penuhnya kita menjadi mahasiswa yang cuma ya udah belajar aja, nggak ada gunanya juga kalau misalkan kalian tuh kuliah hanya untuk belajar menurutku, karena justru kuliah ini sebagai wadah sih untuk membangun relasi lebih luas lagi, karena nanti ke depannya yang dibutuhkan itu bukan hanya ilmu, tapi cara kalian membangun relasi dan memperluas jaringan gitu loh kepada orang-orang, networking. Nah, di situ dengan adanya ilmu kita bisa lebih mudah mencapai apa yang kita mau, goals kita, dengan adanya relasi yang luas itu tadi. Jadi ilmu itu pintar itu bonus, tapi kalau rajin itu harus rajin berorganisasi, rajin belajar, itu rajin tuh harus. Tapi kalau kalian pintar, nilai bagus, itu bonus menurutku. Karena once kalau kalian rajin, kalian pasti tekun ngelakuin apapun. Gitu. Benar. Jadi prioritas yang paling penting. Kalau misalkan sekarang lagi ada project, kalau aku ya sekarang lagi bagi waktunya benar-benar lagi harus pinter-pinter. Karena sekarang lagi ada project kayak gini,
tapi juga harus nyusun program kerja untuk LSPR Band 1 tahun ke depan. Gimana caranya? Meeting setiap saat di matkul, meeting setiap saat di organisasi, apalagi lagi online kayak gini. Gimana caranya nih biar sama-sama balance lah. Mereka nggak ada yang ngerasa pilih kasih gitu. Ya, aku bener-bener kayak nentuin dulu nih, mana waktunya yang emang buat akademi, buat PR project, aku tentuin. Pokoknya aku prioritasin akademi dulu. Aku tanya dulu ke teman-temanku, ke ketua kelompokku, hari apa kita mau meeting, jam berapa, sampai jam berapa. Biar aku bisa menentukan pilihanku yang lain, menentukan meetingku yang lain. Jadi nggak bentrok gitu. Jangan seenaknya aja dia ngatur waktu, hari ini meeting gitu. Itu nggak bisa. Dan ya itu juga sebagai ketua, apapun itu organisasi, mau itu ketua kelompok, ketua segala macam, harus pinter-pinter membuat time schedule-nya, time management tuh harus benar-benar diperhatikan karena kamu bukan hanya mempertimbangkan diri kamu tapi mempertimbangkan waktu orang lain juga. Kamu nggak tahu siapa aja yang waktu berharga menurut orang lain tuh kamu nggak tahu. Jadi kamu harus pintar-pintar membagi waktu. Nah itu dia tadi aku nanya ke ketua kelompokku, kamu mau rapatnya jam berapa, sampai jam berapa, hari apa aja. Dan di situ dia udah menentukan, misalnya Senin, Rabu, Jumat, jam 12 siang, habis kelas. Oh ya udah, berarti itu adalah waktuku untuk untuk bahas project, bahas matkul. Nah, berarti dengan aku tahu prioritasku meeting jam segitu untuk PR project, aku tahu nih nanti organisasi aku harus meeting jam berapa, hari apa. Makanya aku bilang sama ketua LSPR Band, aku bilang, maaf kalau misalkan aku jarang hadir di saat waktu yang memang aku nggak bisa, karena aku udah memprioritaskan diriku pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat jam 12 siang itu pada PR projectku. Jadi aku nggak bisa ganggu-gugat dong. Nah, makanya aku bilang, aku bisa rapat itu Selasa sama Kamis. Nah, makanya dia menyesuaikan dengan aku, karena dia tahu anak PR itu sibuk banget, dan kebetulan di LSPR Band itu ada 2 orang yang PR. Jadi, ketua LSPR Band tuh sedikit mengerti gitu, kalau memang tugasnya PR itu sesibuk itu dan takes time banyak gitu. Nah, udah sampai saat itu kayak ya udah aku udah tahu nih dari Senin sampai Jumat aku udah tahu prioritasku untuk akademik mana, untuk organisasi mana. Lalu selanjutnya kalian nggak mungkin kan cuma ya pusing mikirin tugas, pusing mikirin organisasi. Kalau aku sendiri, aku anaknya harus butuh banget healing, refreshing gitu, kayak entah itu aku nonton film, entah aku Netflix, nonton drakor lah, entah aku jalan kemana gitu. Itu Sabtu Minggu aku nggak boleh diganggu-gugat, nggak boleh banget diganggu-gugat. Entah itu untuk keluarga, entah itu untuk diriku sendiri, me time, itu benar-benar butuh. Kadang benar-benar otak lagi mood banget Senin sampai Jumat full day, tapi kita nggak punya waktu untuk diri kita sendiri tuh kayaknya rasanya stres banget. Makanya prioritasku adalah untuk akademi, organisasi, dan diriku sendiri. Jadi kalau aku kayak gitu biar nggak pusing-pusing banget gitu mikirin. Jadi agak sedikit relax gitu. Benar, berarti intinya Tuh tuh guys, kalau berarti misalnya kita ini ya intinya tuh kita nih kalau misalnya kita rajin, misalkan kita kurang menguasai suatu ilmu tapi kita rajin, itu mungkin termaafkan kali ya. Ya mungkin gak usah jauh-jauh, itu dari gua lah mungkin. Benar. Iya benar, baru mau ngasih contoh kayak Zul nih SMA Iya. tuh astagfirullah deh, pokoknya astagfirullah kan SMA. Terus pas tahu dia pas perkuliahan aktif, berarti kan dia rajin dong. Dia tuh nggak bukan orang yang cerdas, pintar, yang ranking 1, enggak, tapi dia mungkin di perkuliahan ini dia mulai sadar kalau gue harus rajin untuk memenuhi Masa depan. Ya memenuhi diri gue nggak bisa nih, gini mulu, gue nggak bisa nih gini mulu. Nah, itu dan kita tuh harus saling bagi waktu gitu kan, harus saling bagi waktu. Nah, kira-kira kapan nih kita bisa bagi waktu berdua aja? Oh, Kak Dila. Emang dia kalau dari SMA kayak gini, Kak? Nah, mungkin dari Ageng nih, ada yang ingin ditanyakan kan? nanya itu sih untuk Kak Dila mungkin ya. Karena aku pengen nanya bagaimana pendapat Kak Dila mengenai perkembangan Fakultas Hukum yang sekarang. Karena by the way ya guys, kemarin
Sriwijaya Law Review atau jurnal internasional hukum dari Fakultas Hukum Unsri ini ternyata masuk atau terindeks di Scopus. Jadi kalau misalnya suatu jurnal, katanya kalau misalnya terindeks di Scopus itu emang benar-benar terpercaya gitu. Jadi pandangan Kak Dila mengenai perkembangannya itu gimana, Kak? Kalau kakak sih yang melihat itu keren banget beneran deh. Waktu zaman kakak dulu jurnal itu masih dipegang oleh beberapa segelintir orang yang kayak terbengkalai gitu. Terus sekarang udah terindeks Scopus, Tinta 1, gila itu keren banget sih. Memang suatu pencapaian banget dari Fakultas Hukum Unsri, kayak bangga juga. Jadi Scopus itu jurnal internasional, jadi buat teman-teman yang belum tahu. Jadi Sinta itu juga ranking jurnal. Nah, biasanya orang itu kalau jurnal-jurnal baru itu biasanya masuknya ke Sinta 6, Sinta 5. Terus itu juga kalau di Unpad nggak bisa tuh, kalau misalnya mau cum laude itu harus Sinta minimal Sinta 2. Jadi kalian di Fakultas Hukum udah terindeks jurnal Scopus, dan ini satu-satunya yang Kak baca ya di Indonesia yang dia terindeks jurnal Scopus, karena itu jurnal internasional. Luar biasa sih, itu suatu kebanggaan sendiri sih kalau kakak melihat Fakultas Hukum yang sekarang, ditambah dari mahasiswa-mahasiswanya berprestasi. Kakak suka lihat juga di website dan di IG, baik itu LPM maupun di tempat lain. Jadi perkembangannya bagus banget sih. Cuman kakak pengen ngasih tahu sedikit kalau Najla memang dia kelihatan rajin banget ya, tekun Bukan untuk main, Kak. menghadapi Rajin banget ya. hal. Rajin banget. Tapi kalau misalnya kakak mau klarifikasi bahwa kakak ini pemalas. Tapi karena kakak pemalas dan kakak pemalas dan punya tanggung jawab, jadi bagaimana caranya semua tuh efisien. Jadi kakak nggak mau berpikir banyak yang ribet dan memusingkan, bertekun-tekun ria. Kakak mau paham satu hal itu dengan cara yang efisien. Misalnya buku ini selesai, berarti lanjut buku lain. Kalau misalnya sudah ngerjain ini, kalau bisa disekaligusin gitu. Jadi kayak organisasi juga kalau misalnya memang bisa beres hari ini ya hari ini. Jadi efisiensi waktunya tuh bener-bener menurutku harus bener-bener tekan banget, karena memang aku nggak mau nih misalnya ada satu hal aku kerjain berturut-turut di hari berikutnya, sedangkan itu bisa dikerjakan dalam jangka waktu 3 hari. Aku mau ngerjain sebulan penuh, kan bikin capek diri sendiri. Jadi kalau misalnya aku jujur aku pemalas, tapi aku pemalas yang bertanggung jawab, yang memikirkan bagaimana caranya semua hal itu bisa selesai dan efisien gitu. Malas aja kayak Kadila ya, banyak banget organisasinya, banyak banget pengalamannya. Sama-sama pemalas. Tapi aku mau klarifikasi juga, aku tuh nggak rajin banget juga Kadila. Aku tuh perfeksionis malesnya, perfeksionis rajin ya. Sering tidur juga dia Kak, kalau di kelas Kak. Iya, jadi di saat aku lagi males, ya udah seharian tuh benar-benar males aja gitu, ya udah nggak mau ngapa-ngapain. Tapi di saat aku pengen ngerjain sesuatu, itu tuh harus tuntas banget. Ya sama aja kayak Kadila sebenarnya ya. Aku kayak ya dibilang rajin banget juga enggak, sebenarnya aku masih banyak banget miss-nya, dibilang sih kayak gitu. Tapi ya karena perfeksionisnya itu, rajinnya dan malesnya itu balance gitu. Jadi bisa diatur lah. Kalau misalkan emang bisa males, kenapa harus rajin gitu kan Kak? Tapi malesnya ada catatan loh, males yang bertanggung jawab. Kalau orang males itu dia menemukan cara terbaik bagi dirinya sendiri untuk menyelesaikan satu hal. Iya, benar. Setuju. Benar Kak, apalagi kalau lagi deadline itu baru semangat. Karena kita talkshow ini deadline semua Kak, orang-orangnya. Di kala H-1 itulah kita kerjain Kak, ngerangkum 25 halaman ya, itulah kayak kita kerjain. Mungkin bergebu-gebu itu kalau udah H-1. Itu nggak tahu dapat semangat dari mana. Enak aja sih Kak kalau menurut kami. Mungkin kita udah ada di penghujung acara nih Kak, sayang banget gitu kan, kita juga nggak bisa lama-lama. Mungkin di next time kita bisa bertemu lagi Kak. Mungkin dari
kakak-kakak sekalian mungkin bisa mengeluarkan statement untuk para calon maba, untuk para maba atau para ya mahasiswa yang masih takut untuk berorganisasi atau masih takut yang untuk Semangatnya. aktif dan yang lain, atau mungkin bisa ngasih saran untuk calon mantu biar bisa ini Kak. Mungkin dari Kak Dila mungkin bisa ngasih statementnya Kak untuk itu agar bisa saling balance dan bisa meraih apa yang dia inginkan sesuai hatinya Kak. Kalau kakak, pertama-tama kalian harus paham betul. Paham itu dalam artian ketika kalian menginjaki suatu kampus, kalian mahasiswa baru, kalian harus paham situasi kampus. Kalian harus paham organisasi-organisasi mana yang sesuai sama keinginan kalian. Jadi pahami organisasinya mau apa, pahami lingkungannya gimana, pahami diri kalian. Itu yang paling penting. Pahami diri dulu. Kira-kira passion aku di mana sih? Aku mau jadi ahli di bidang apa sih? Jadi semua yang kalian lakukan itu sinkron sehingga menghasilkan kalian yang fokus di satu bidang, fokus di satu keahlian yang mana bisa berguna untuk banyak orang. Gitu. Jadi pahami betul itu dan jangan ragu untuk menjadi berbeda, jangan ragu untuk mengambil langkah karena apapun yang terjadi di masa depan, konsekuensinya itu semua bagian dari proses. Tetap bersemangat, lanjutkan terus apa yang kalian sukai, apa yang kalian minati, karena semua yang diminati itu akan menghasilkan sebuah kebahagiaan untuk diri kalian, juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nikmati prosesnya dan terus bersemangat. Oke. Terima kasih Kak atas proses statementnya. Mungkin kesimpulannya tuh kita tuh harus tahu jati diri kita dulu dari masing-masing diri kita agar kita nih nanti melakukan sesuatu itu dengan keinginan hati kita. Jadi biar gaspol terus gitu, nggak setengah-setengah ya kan. Mungkin closing statement dari Najla boleh? Ya sama sih, intinya kita harus ngejalanin sesuatu tuh dari passion awal mulanya. Mungkin aku bakal bilang dari lulus SMA, milih kampus itu benar-benar mungkin yang kalian harus passionate banget gitu. Jadi jangan ngikutin temen, jangan ngikutin orang lain yang menurut kalian tuh ya kalian taunya dari dia doang gitu. Tapi kalian harus yakin dulu dari diri kalian kalau memang kalian tuh pengen masuk situ. Kalian tuh punya tekad besar untuk masuk situ jurusan ini gitu. Karena kalau once kalian cuma ngikutin orang, dianya sukses karena memang dia ngikutin passion-nya dia, kamu ngikutin dia, kamu nggak akan sukses karena ngikutin dia. Kamu malah jadi stuck, nggak tahu apa-apa, karena itu bukan passion kamu. Jujur aku bukan anak negeri, tapi aku memilih kampusku karena passionku adalah di arts dan komunikasi. Jadi karena itu aku bisa menyalurkan apa yang aku mau dengan free gitu, kayak ya aku bisa bebas berekspresi, bebas ngejalanin sesuatu yang aku mau, karena di kampusku ini memang mendukung hal-hal yang aku pengen gitu. Jadi dengan adanya passion kalian didukung dengan kampus kalian itu benar-benar jadi satu kesatuan yang mantap gitu. Terima kasih untuk Kak Najla, Kak Dila yang Itu udah sih, pokoknya semangat. meluangkan waktunya gitu. Nah, untuk kalian para calon maba dan para maba dan para mahasiswa itu harus berani mengambil keputusan, karena anak muda itu berani ngambil keputusan yang berani mengambil resikonya. Itu aja sih guys. Dan terima kasih juga nih buat para pembicara bintang tamu yang kece-kece banget asli. Iya, sebenarnya masih banyak sih Kak yang mau ditanyain, karena ini udah di penghujung. Fatih pribadi sih masih menyimpan segudang pertanyaan ini sebenarnya. Cuman karena waktu udah di ujung, kita nggak sempet ya kan untuk sharing-sharing lagi. Mungkin di lain waktu bisa berkesempatan kakak-kakaknya untuk pertanyaan pribadi lagi. Apa gimana, Ti? Iya. Jangan pribadi apa gimana, ya, Ti? Hati-hati aja, Ti. Jangan bertanya pribadi aja. Karena ada yang senang, Ti. Ya, pokoknya itulah. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi. Sebelumnya terima kasih banyak nih kepada kakak-kakak Najla dari Fatih pribadi, mungkin dari teman-teman juga.
ya daripada dan juga Kak Dila, terima kasih. Mungkin Terima kalau kasih misalnya juga. mungkin Ya, kalau misalnya kami ada misalnya kayak ada terutama Kak Dila, misalnya kami ada kendala atau untuk dunia perkuliahan, mungkin kami bisa kayak personal contact gitu Kak, nanya-nanya, sekalian sharing-sharing, begitu juga kayak Kak Najla. Modusnya Boleh ketahuan. banget. Modusnya ketahuan banget ya, Ti. Ketahuan banget. Ketara Ini banget. Fatih ini Kak Dila Ini untuk Fatih masalah pengen menanyakan hal perkuliahan. pribadi ini nih. Ini Kak Dila Ada yang masalah lucu. perkuliahan, Kak Najla masalah percintaan ya, Ti. Masalah pribadi Jadi udah ada mungkin. step by stepnya ya tuh ya. Step by boleh step. konsul. Mungkin dari perkuliahan Oke. jadi perasaan. Iya. Kedua ya, aku juga mau terima kasih banget sama teman-teman semua udah mempercayai aku nih untuk jadi narasumber untuk memotivasi dan menginspirasi anak-anak muda dengan jadiin speaker nih. Aku padahal belum banyak pengalaman, tapi alhamdulillah jadi terkesan banget menjadi speaker dan pembicara di sini karena udah dikasih kesempatan besar. Terima kasih banyak. Mungkin masih harus belajar juga, dan buat teman-teman yang nonton ini Sama-sama, nanti Zah. ilmunya semoga bermanfaat dari aku dan Kak Dila, bisa ditangkap dengan Amin. baik. Amin. Amin, amin. Mungkin Pasti bermanfaat itu. banget pasti. Apalagi Ini Kak Najla, aku mau nyampein salam nih. Iya, Ada boleh. masing-masing, ada untuk Kak Najla, ada Kak Fadila nih kan. Tadi kan aku Aduh. kebetulan buat status di WA nih. Terus ada beberapa teman kita yang bilang, Tin kirim salam dong sama Kak Najla, sama Kak Dila. Orangnya manis-manis banget, tapi sayang udah ada yang punya. Gitu. Aduh. Kembali, Kemarin juga ada ya. Waalaikumsalam. Kemarin juga ada ya yang bilang katanya aku mencintai salah satu Narasumbernya. iya, narasumber katanya gitu. Ada yang kemarin nanya tuh di Q&A gitu kan. Terus ada juga yang bilang tolong Iya, sampaikan aku mencintai itu salah satu mahasiswa hukum Unsri 2017. Ada juga yang bilang gitu. Mungkin ya kita udah sampai di sini. Padahal yang nanya itu Zul ya. Astagfirullahaladzim, pakai itu gua akun gue menyampaikan apa yang di Q&A guys. Jadi bukan dari pribadi atau personal gitu. Oke. Nah, ini aku mau bilang nih ke Kak Najla dan Kak Fadila kan, pertama juga saya selaku founder dan juga bersama tim kita Talkshow mengucapkan banyak sekali terima kasih telah mau menjadi bagian dari acara pada hari ini. Dan juga saya tidak lupa untuk menunggu undangan kerjasama dari masing-masing proyek kita masing-masing. Kita ini kan sama-sama mempunyai ataupun mencoba bergelut di sebuah proyek. Ya kami juga nunggu undangannya gitu. Benar-benar. Mungkin itu saja. Soalnya waktu kita juga udah tinggal dikit lagi nih Kak. Sayang banget karena padahal kita masih banyak banget yang ingin kita bahas. Mungkin nanti bisa lewat Google Meet atau lewat telepon WA atau ya bisa lah yang lain lah diatur. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Semoga silaturahmi kita nggak terputus sampai di sini, oke? Semoga kita next time bisa menjalankan proyek bareng atau bisa bekerja sama bareng, oke? Mungkin itu aja. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Salam-salam untuk keluarga. Semoga sehat-sehat di sana ya Kak semuanya. Oke. Sukses buat kita Talkshow. Terima kasih banyak. Terima kasih. Makasih Kak Najla. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Senang banget Terima kasih Kak.